jatuh cinta kepada diri sendiri adalah rahasia pertama dari kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bahas sebentar tentang aspek self-love atau cinta diri ini. Karena betapapun diri kita ini kan ciptaan Allah, kebanggaan Allah. Semua manusia adalah kesayangan Allah. Masa kita sendiri tidak sayang pada diri kita? Nah, mari kita lihat filosofi-filosofi di balik self-love ini atau cinta diri ini. Saya awali dari definisi. Cinta diri itu kemampuan. Jadi berarti ini satu kebiasaan yang kita miliki untuk menerima diri kita, untuk puas terhadap diri kita, untuk bangga terhadap diri kita sendiri. Ini namanya cinta diri atau self-love. Jadi berarti 3 kemampuan yang dituntut dalam cinta diri itu. Mampu menerima diri sendiri, puas dengan diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Ini enak kalau dijelaskan gini, tapi dalam hidup itu kan kita rasanya banyak yang ganjel. Kita itu sering memarahi diri kita sendiri. Kita itu sering kecewa dengan diri kita sendiri. Dan manifestasinya macam-macam. Orang itu kalau tidak puas dengan dirinya, itu ada kalanya yang baik, berusaha untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Ada kalanya dia ingin agar orang lain juga tidak baik dirinya. Jadi biar yang lain juga bodoh-bodoh jeleknya. Aku ini sudah jelek, biar yang lain juga jelek. Akhirnya banyak orang itu yang untuk menutupi kejelekan dirinya, ketidakpuasannya terhadap dirinya, dia banyak mencari kesalahan di sekelilingnya. Dia ingin menunjukkan bahwa orang lain juga banyak jeleknya, orang lain juga banyak tidak memuaskannya. Nah, semoga kita tidak masuk yang kedua ini ya. Kalau kita sadar bahwa ada banyak hal dari diri kita yang bisa ditingkatkan, semoga yang kita lakukan adalah meningkatkan kualitas diri, bukan mencari-cari kesalahan orang lain dalam rangka menegaskan bahwa yang lain juga jelek kok, yang lain juga tidak baik-baik amat. Nah, hari ini banyak kita lihat kan di medsos itu. Kita sibuk sekali ngomentari orang, mencari jelek-jeleknya orang. Itu ada kalanya untuk menutupi betapa kita ini juga tidak se-ideal yang kita inginkan. Dengan cara, yang lain juga jelek. Itu kan kayak kalau anak sekolah nilainya jatuh, terus untuk menutupi nilainya yang jelek, dia bilang, teman-teman juga jatuh semua kok. Tidak ada yang bagus, sekarang memang materinya sulit kok. Nah, ini cara orang menutupi betapa dia sebenarnya kecewa terhadap dirinya. Nah, maka malam hari ini kita belajar yuk gimana caranya kita bisa menerima diri kita apa adanya, puas terhadap diri kita, bangga terhadap diri kita. Inilah self-love, karena kesuksesan hidup kita nanti akan dimulai dari sini. Tidak mungkin jiwa, diri yang selalu kita kecewai, yang selalu kita tidak puasi, itu bisa mengantarkan kita menuju kesuksesan. Ada satu peribahasa yang menurut saya indah, bahwa jatuh cinta kepada diri sendiri adalah rahasia pertama dari kebahagiaan. Jadi sebelum kita jatuh cinta pada orang lain, yuk jatuh cinta dulu pada diri kita sendiri. Ini sebenarnya menarik kalau kita jelaskan ciri-ciri orang jatuh cinta, apa yang dilakukan orang yang jatuh cinta. Dulu kan kita jelaskan panjang lebar ini. Nah, berarti apa? Yang harus kita lakukan pada yang kita cintai, kalau itu yang kita cintai diri kita sendiri, yuk ayo kita lakukan pada diri kita sendiri.
Dulu misalnya dijelaskan orang mencintai itu dasarnya knowledge, pengetahuan, kemudian respect, menghargai, kemudian care, peduli, kemudian responsible, tanggung jawab. Nah, ini kan kemarin kita pahami, ini kita lakukan untuk yang kita cintai. Kalau sekarang objek cinta itu diri kita sendiri, ya berarti ayo ini kita lakukan pada diri kita sendiri. Mari kita knowledge, mari kita pahami diri kita, mari kita hargai diri kita, mari kita peduli dengan kondisi diri kita, mari kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Nah, itu ciri bahwa kita ini sedang mencintai diri. Ayo kita mulai ya latihan jatuh cinta yang pertama pada diri kita sendiri. Kuncinya nanti kita memperoleh kebahagiaan. Ya, kalau dalam agama, ya kalau kita selalu tidak puas terhadap diri kita, terhadap hidup kita, bagaimana kita bisa bersyukur? Kalau kita tidak bersyukur, bagaimana hidup kita bisa bahagia? Kalau kita tidak bahagia, bagaimana kita bisa mewujudkan target-target, capaian-capaian dalam hidup? Baik, kita lanjutkan. Kita awali dari sini dulu deh. Ayo muhasabah dulu. Ini namanya self-hatred mindset. Ini untuk mengidentifikasi. Jangan-jangan kita termasuk bukan pecinta diri, tapi pembenci diri. Kalau teman-teman punya kualifikasi-kualifikasi seperti ini, ayo cepet-cepet tobat, cepet-cepet ganti orientasi, ganti mindset. Ini menunjukkan kita sangat tidak puas terhadap diri kita sendiri. Yang pertama apa? Orang yang membenci diri itu, dia terlalu fokus pada hal-hal yang negatif. Atau cara berpikirnya sering pesimis. Meskipun mengalami hal yang baik, itu tapi sudut pandangnya selalu sudut pandang yang negatif. Misalnya apalah, lulus dengan ujian atau cum laude, itu pun dia memang kumlot ya buat apa Pak, nanti setelah ini mau kerja di mana, aktivitas apa, saya juga tidak tahu. Ini yang dilihat dia sudut negatifnya terus. Padahal dia dapat kelimpahan luar biasa loh, dapat nilai paling tinggi kumlot itu. Tapi ya dia masih sambat, masih mengeluh. Bisa misalnya kumpul-kumpul dengan teman-teman, seneng ngopi-ngopi, itu kan mengembirakan, membahagiakan. Tapi dia mungkin lihat sudut pandang yang negatifnya. Kalau kita kayak gini terus, ini gimana masa depannya Indonesia misalnya ya. Pokoknya mikirnya negatif terus, pesimis terus. Alhamdulillah sudah sadar mau sholat misalnya, ibadahnya lengkap, itu pun dia masih pesimis. Ibadah seperti ini yo belum mesti diterima sama Allah kalau itu jadi mikirnya terus negatif lagi. Pokoknya mikirnya nyari sudut-sudut yang negatif terus, pesimis terus. Ini kalau diajak ngomong mesti tidak enak orang yang serba negatif ini. Jadi kalau kita punya karakter ini, jangan-jangan kita mindset kita adalah self-hatred, pembenci diri. Kita tidak pernah bersyukur, mesti kita isinya mengeluh terus. Karena yang kita lihat sudut negatifnya. Tidak punya pacar, sambat. Punya pacar ya sambat. Uangnya banyak, sambat. Wah, uang banyak tapi tanggung jawab juga banyak, kerja capek. Kerja siang sampai sore, sampai malam, tidak ada istirahatnya. Masih sambat. Dapat pekerjaan, ya sambat, mengeluh. Apalagi tidak dapat pekerjaan. Nah, ini cara berpikir negatif, pesimis. Jadi diri kita ini tidak ada baiknya sama sekali, wong yo. Teman-teman membacanya secara negatif terus.
Yang kedua, self hatred itu suka membandingkan dengan orang lain. Biasanya ya orang lain yang lebih sukses, orang lain yang dianggapnya lebih berhasil. Jadi selalu bilang, wah enak sampean, wah lebih bagus sampean, wah lebih, pokoknya selalu melihat orang itu sebagai lebih tinggi, lebih sukses, lebih berhasil dibandingkan aku. Ini juga self hatred mindset, cara berpikir yang membenci diri. Pokoknya melihat orang lain itu rasanya enak saja, sementara hidupku ini kok susah terus ya. Nah ini kemungkinan self hatred. Kita tidak tahu betapa anugerah Allah pada diri kita ini sebenarnya sangat banyak. Yang ketiga, tidak pede, tidak percaya diri. Nah, kalau ini juga mungkin teman-teman sering ngalami juga. Padahal bisa loh kalau mau. Padahal mungkin saja loh kalau serius. Tapi kita lebih memilih, aku ini apa sih? Aku ini tidak penting, aku ini. Nah, itu nanti self-hatred mindset. Kemudian yang keempat, karena dia tidak pede. Kalau ada orang muji dia, itu dianggapnya bohong, dianggapnya manipulasi, atau dianggapnya tidak tulus. Wah, sampean ini tekun sekali ya, rajin sekali ya. Wah, itu kita curiga, ini mesti basa-basi ini. Wah, ini mesti cuma cari muka aja. Wah, ini cuma. Jadi kita tidak bisa menerima orang muji kita itu. Kita mikirnya selalu, wah ini mesti tidak tulus ini. Mentang-mentang teman, ya sebagai teman paling basa-basi. Kita sulit menerima pujian dari orang lain. Terus yang kelima, self-hatred mindset itu menganggap bahwa orang lain itu tidak suka dirinya. Kalau ada orang ngumpul-ngumpul, dia curiga, ini mesti ngomongin saya ini mesti ngerasani aku, ini mesti. Nah, itu kecurigaan berlebihan ini berawal dari kita tidak pede, tidak percaya diri pada diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita ini banyak lubangnya, banyak jeleknya, dan semua orang melihat itu. Sehingga menganggap orang-orang itu mesti tidak senang sama saya, mesti aku dianggap rendah, mesti aku dianggap bukan orang penting. Nah, ini self-hatred mindset. Kalau tadi dipuji tidak percaya, kalau dikritik dianggap menghina. Ini kan sulit orang self-hatred. Kalau dipuji malah dianggap basa-basi. Begitu kita kritik, kalau begitu sampean jangan gitulah, mbok rajin begitu, dianggap menghina. Jadi, ini berat juga menghadapi orang yang self-hatred ini. Semoga kita tidak termasuk yang inilah. Wong punya teman kayak gini juga repot. Diajak ngomong negatif terus. Kalau dipuji tidak percaya, dianggap kita tidak tulus, basa-basi. Kalau dikritik ngamuk-ngamuk, dianggap kita menghina, merendahkan. Kemudian suka iri, suka cemburu dengan orang lain. Ya kalau ini karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, dia akhirnya jatuhnya pada iri, ingin seperti yang lain. Lupa bahwa dalam hidupnya juga ada sangat banyak hal yang penting untuk disyukuri. Nah, kemudian punya mindset juga bahwa hubunganku dengan orang lain juga mesti akan gagal. Karena aku ini orangnya seperti ini. Nah, itu misalnya urusan kita jatuh cinta sama lawan jenis misalnya, itu dia mesti terus tidak pede, mesti gagal. Kenapa? Karena aku ini bukan apa-apa, aku itu tidak punya apa-apa. Nah, ini termasuk self-hatred mindset. Meskipun lawan jenisnya sudah ngode-ngode, mbok kamu segera nembak, mbok kita ini segera diresmikan, tapi ya karena dia perspektifnya negatif, ya mikirnya, apalah aku ini, siapakah aku ini, dan seterusnya. Akhirnya ya tidak jalan-jalan. Ya nanti kalau ditembak duluan sama yang lain, ya jangan nangis. Sudah dikasih kesempatan, kamu tidak maju-maju. Terlalu banyak mikir betapa aku ini siapa. Nah,
dan tidak berani bermimpi. Orang self-hatred ini, dia tidak berani mimpi, tidak berani bercita-cita tinggi, karena menilai dirinya terlalu rendah. Jadi teman-teman, dimulai dari sini, mari kita mulai membangun persepsi yang positif terhadap diri kita. Ya memang kita manusia tidak sempurna, ada kurang-kurangnya, ada lemahnya, ada batas-batasnya. Tapi percayalah kita tidak seburuk itu. Percayalah banyak kualitas-kualitas positif, kualitas baik yang kita miliki. Jangan membenci diri kita sendiri. Kalau pada diri kita sendiri saja kita benci, apalagi kepada orang lain. Baik, jadi kalau teman-teman melihat hari ini, wah Pak, saya merasa dunia medsos ini penuh dengan kebencian-kebencian. Lontaran-lontaran saling caci maki, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Jangan-jangan memang hari ini banyak orang yang benci pada dirinya sendiri. Sehingga keluarnya adalah kebencian-kebencian pada yang lain. Karena mindsetnya seperti ini, akhirnya melihat apapun serba negatif. Ya, seperti pepatah itu loh, orang hanya memberikan apa yang dia miliki. Kalau yang dia miliki dalam dirinya adalah kebencian-kebencian, keluarnya ya mungkin hanya kebencian-kebencian saja.